Shalom IGers. Happy Sunday, Influence Generation. We shake the generation. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, pastikan teman-teman semua sudah dalam posisi yang siap, tidak melakukan kegiatan apapun, entah itu makan, minum, ataupun rebahan. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi hadirat Tuhan tetap nyata buat setiap kita di tempat kita masing-masing. Yes. Amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau beribadah, kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Buat setiap kesempatan yang Tuhan layakkan bagi kami di tempat ini Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami yang rindu akan Engkau. Kami yang rindu akan hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan hanya Engkau saja yang menjadi fokus kami saat ini Tuhan. Kami percaya ada atmosfer surgawi yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu nyata. Kami percaya Tuhan dan kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan yang layak bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Terima kasih. Ini setiap kami Bapa, kami yang rindu akan Engkau, kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh baik Bapa, hadirat-Mu nyata melawat setiap kami biarlah setiap pujian bagi-Mu, biarlah setiap sembah hanya layak bagi-Mu Tuhan. Saat Tuhan kami datang, kami serahkan hidup kami bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah ini. Ini setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu kami dipuaskan. Haleluya. Sebab Engkau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama nyatakan dengan iman. Tuhan Kau pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Oh mulutku memujimu
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi datang sama Tuhan, katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan iman. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku memujimu, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini setiap perenungan kami Tuhan, kami mau puji Engkau lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Oh, lebih lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Biar teman-teman saja di rumah katakan, mulutku hanya kepadamu saja Tuhan. Kepadamu ya Allah, mulutku memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Benar Tuhan, Kau Allah kami yang besar, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau lebih lagi menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa dan kami siap. Mari sama-sama kita katakan amin. Yes, saya percaya kita siap berseru lebih lagi buat Tuhan Yes, Yesus. Amin. haleluya. Yang Amin. siap sama-sama sorakan haleluya. Woo! Sebab Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami agungkan. Yeay! Mari sama-sama katakan Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, selamat sore ya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Ini kalau nggak salah minggu yang keempat yang boleh kita lewati untuk kita bisa ibadah online. Dan saya bersyukur buat teman-teman, rekan-rekan Influence Generation yang masih tetap setia sampai hari ini untuk bersama-sama dalam ibadah online. Saya percaya iman saudara tidak menjadi kendor, tidak menjadi lemah, tapi tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan sekali lagi. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup. Dan kami diberi Tuhan kesempatan untuk mendengar firman, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan hidup dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap teman-teman yang mendengar, yang melihat ibadah online pada hari ini, tidak ada satupun di antara kami yang fokus kami terganggu, tapi kami terus fokus untuk dengar firman Tuhan, apapun keadaannya, dan kami percaya kami diberkati oleh firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang diagungkan dan ditinggikan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Hari ini luar biasa, ada tampilan yang berbeda, puji Tuhan. Saya percaya setiap minggu akan ada sesuatu yang baru dan lebih baik dan lebih baik. Dan itu akan memberkati kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah iman di tengah goncangan. Saudara, kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak punya kehidupan sosial media yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Setiap detik, setiap waktu kita bisa mendengar berita apapun lewat sosial media kita. Dan berita-berita yang kita baca, yang kita terima, tidak semuanya itu benar. Tidak semuanya itu sesuatu yang real, tapi kadang-kadang hoax juga. Makanya seringkali ketika kita
mendapat berita, kita cek, kita belum tentu percaya langsung, kita cek dulu. Karena apa? Sering ketika kita percaya, kita broadcast juga ke tempat yang lain, orang lain bilang gini, ini hoax, ini 3 tahun yang lalu, ini 1 tahun yang lalu. Nah, keadaan seperti ini membuat kita, membentuk kita menjadi orang yang tidak mudah percaya. Ya, saya itu termasuk orang yang sangat mudah percaya sebetulnya. Tapi karena perkembangan dunia seperti ini, sering saya dapat berita dan berita itu salah, berita itu menyesatkan, seringkali tertipu, sehingga hari-hari ini saya nggak gampang percaya. Ada berita apapun, saya nggak gampang percaya. Ini benar nggak? Ini betul nggak? Apa buktinya? Kalau sudah ada buktinya, sudah ada jaminannya, baru bisa percaya. Nah, keadaan seperti ini membuat iman kita juga menjadi iman yang tidak mudah untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan dengan begitu mudah buat kita. Kalau keadaan baik, keadaan indah, keadaan aman, kita bisa dengan mudah untuk mempercayai firman Tuhan. Kita bisa dengan mudah untuk punya iman yang teguh, iman yang kuat. Tetapi ketika keadaan tidak baik seperti hari-hari ini, ketika kenyataan yang ada di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika goncangan terjadi dalam hidup kita seperti hari-hari ini, kita nggak bisa ibadah lagi di gereja seperti biasanya, kita harus ibadah online karena goncangan yang ada. Apakah iman kita tetap bisa kuat di tengah-tengah goncangan ini? Nah, kita mau belajar sama-sama hari ini. Sebelum kita belajar tentang iman yang kuat di tengah goncangan, kita perlu belajar dulu dengan apa itu iman. Ya, apa itu iman? Sering kita mendengar kata iman, tapi apa itu iman? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa iman itu adalah dasar. Iman adalah bukti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, dalam bahasa aslinya kata dasar ini memiliki arti itu sertifikat tanah. Ya, sertifikat tanah atau surat berharga kayak misalnya BPKB dan lain sebagainya, itu surat berharga. Jadi iman itu sesuatu yang kita harapkan tapi belum kita lihat, belum kita dapatkan, tapi kita seolah-olah kita percaya bahwa kita sudah mendapatkannya, kita sudah menerimanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum mendapatkan, tapi kita mempercayai, itu iman. Iman adalah bukti. Ya, jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi apa harapan itu? Apakah semua yang kita harapkan akan terjadi? Nah, dikatakan juga iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi yang kita harapkan itu bukan sekedar angan-angan kita. Oh, aku pingin punya mobil. Oh, aku pingin punya rumah. Dan aku melihat dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang aku harapkan. Jadi walaupun aku belum punya, aku percaya aku sudah punya mobil, aku sudah punya rumah, aku sudah punya pasangan hidup dan lain sebagainya. Bukan, saudaraku. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu bukan datang dari angan-angan kita, dari keinginan kita, dari harapan kita secara pribadi. Tetapi keinginan yang datang dari Tuhan. Keinginan yang datang oleh karena Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku,
Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Luar biasa saudaraku. Nah, untuk itu saudara, untuk kita memiliki iman seperti ini, kalau dalam keadaan baik seperti tadi saya katakan, kalau dalam keadaan baik, sangat mudah untuk punya iman, untuk percaya, untuk berharap kepada sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi di dalam keadaan yang tidak baik, tidak mudah saudaraku. Tidak mudah untuk bisa percaya kepada sesuatu yang belum saudara lihat. Tidak mudah saudara percaya, berharap kepada segala sesuatu yang belum saudara terima. Tidak mudah saudaraku. Tetapi kita perlu belajar untuk tetap punya iman di dalam segala hal. Bahkan di dalam goncangan sekalipun kita akan tetap punya iman. Ya, saudara, kita lanjutkan. Ada sebuah peristiwa yang boleh kita belajar di dalamnya dari seseorang yang disebut sebagai bapak orang percaya. Ya, saya percaya teman-teman udah tahu namanya. Namanya adalah Abraham, ada lagunya. Bapak Abraham mempunyai anak-anak banyak sekali. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Oh, haleluya. Nah, kenapa Bapak Abraham disebut orang percaya, bapak orang percaya? Apakah Abraham ini punya iman yang kuat? Kalau saudara belajar dari kitab Kejadian, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham itu bukan orang yang baik, bukan orang yang kudus, sehingga dia dipanggil oleh Tuhan. Kalau saudara baca, Abraham itu berasal dari negeri Ur Kasdim. Dan dia adalah seorang penyembah berhala. Tetapi Tuhan memanggil Abraham. Waktu Tuhan panggil Abraham, Abraham tidak serta-merta taat kepada panggilan Tuhan. Dulu waktu saya masih sekolah minggu saya selalu diajarkan. Oh adik anak-anak kalian harus taat seperti Abraham. Ketika dapat panggilan Tuhan dia langsung berangkat ke negeri yang dia nggak tahu. Tapi kalau saudara baca dalam Kejadian, waktu Abraham diperintah oleh Tuhan, dia nggak langsung pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yang akan ditunjukkan kepadanya oleh Tuhan. Tapi Abraham pergi dulu ke Haran, berliku-liku. Nah kadang-kadang hidup kita juga sama. Kita jadi orang percaya, nggak selalu iman kita itu kuat. Nggak selalu iman kita itu seperti orang yang naik pesawat jet, langsung naik, nggak turun-turun ya. Tapi iman kita itu kadang seperti orang yang sedang naik roller coaster. Naik, turun, berliku-liku, maju, mundur, bahkan kadang-kadang mentok, berhenti. Kita jatuh, bangun. Saudara nggak apa-apa. Abraham juga mengalami hal yang sama. Tetapi kisah Abraham, kenapa dia disebut bapak orang percaya? Bukan karena kebaikan Abraham, tetapi oleh karena kesetiaan Tuhan. Bukan karena ketaatan, bukan karena kehebatan Abraham, tetapi karena kesetiaan Tuhan akan janjinya. Kesetiaan Tuhan akan panggilannya, sehingga apapun yang terjadi, kondisi iman Abraham naik turun, dia tetap ada di dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Dan dia menikmati kebaikan Tuhan. Saudaraku, di akhir perjalanan iman Abraham, ya, di mana dia mengharapkan, bukan di akhir maksudnya berhenti, enggak. Abraham itu punya janji dari Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan. Dan keturunannya itu akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Wah luar biasa. Tetapi 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan. Baru tahun yang ke-25 janji itu diberikan. Nah apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat ke-19. Di situ perikopnya berjudul kepercayaan Abraham diuji. Ya, kepercayaan Abraham diuji. Ternyata Tuhan menguji Abraham. Ujian dan cobaan itu beda saudaraku. Kalau pencobaan itu iblis yang kerjakan. Dan tujuannya untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita. Semua orang pasti
mengalami ujian. Untuk apa? Untuk naik tingkat, naik kelas, untuk menjadi lebih baik, untuk kualitasnya lebih bagus, bermutu, dan lain sebagainya. Itu perlu ujian, itu perlu diuji. Nah, Abraham mengalami ujian, goncangan yang luar biasa. Apa goncangannya? Apa ujiannya? Abraham punya anak satu-satunya. Alkitab katakan dalam Kejadian 22. Tapi satu saat Tuhan bilang gini, Abraham, ambil anakmu yang satu-satunya itu, persembahkan buat Tuhan. Kata persembahkan buat Tuhan itu bukan dipersembahkan cuma ditaruh di meja, dinyanyiin. Enggak, saudaraku. Kata persembahkan itu berarti sembeli anakmu. Bunuh anakmu. Korbankan buat Tuhan. Dan saudara, saya bayangkan kalau saudara ada di posisi Abraham. Saudara mungkin udah berdoa berpuluh-puluh tahun, berdoa, minta sesuatu, mengharapkan sesuatu, mempercayai janji Tuhan dengan iman, percaya naik turun, wah kadang lemah, kadang khawatir. Terus suatu saat janji itu diberikan kepada saudara. Apa yang saudara doakan, saudara terima. Tetapi suatu saat tiba-tiba apa yang saudara terima, yang saudara rindukan itu hilang, diambil, habis. Bagaimana perasaan saudara? Saya percaya saudara pasti hancur, saudara nangis, saudara tanya sama Tuhan, why, mengapa ya, kok bisa ini terjadi dan lain sebagainya. Saudara Abraham mengalami itu. Dia punya anak satu-satunya dan janji Tuhan dari keturunan Ishaklah. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup Abraham. Tapi Tuhan minta anaknya. Saudaraku, satu hal yang kita bisa pelajari dari kisah Abraham ini adalah bahwa saudaraku, kadang kita diizinkan Tuhan menghadapi situasi, kita diuji menghadapi situasi yang tidak nyaman, yang tidak kita inginkan. Kita ada di dalam keadaan yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita marah, membuat kita kecewa, ya. Situasi-situasi yang membuat kita enggak senang. Tetapi saudaraku percayalah bahwa situasi-situasi yang membuat saudara tidak senang itu, yang membuat saudara enggak nyaman itu, bukan untuk menjatuhkan saudara, tapi untuk menyelamatkan saudara. Abraham menghadapi ujian bukan untuk menjatuhkan Abraham, bukan untuk membunuh anaknya, tapi Tuhan sedang menguji Abraham supaya Abraham diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari berhala. Sesuatu yang melebihi Allah. Saudaraku, sadar enggak sadar, kita ini kadang-kadang kita bilang, oh aku percaya sama Tuhan, aku enggak punya berhala, aku enggak punya patung, aku enggak punya sesuatu yang disembah-sembah. Tapi ada berhala-berhala zaman sekarang, zaman modern yang ada dalam hidup kita dan kita enggak sadar itu adalah berhala. Dia melebihi Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Berkat, kekayaan, kehormatan, sesuatu yang baik menurut kita, tapi itu menjadi berhala dalam hidup kita. Waktu kapan? Waktu itu melebihi sang pemberi. Seminggu yang lalu saya dapat kiriman makanan dari anak youth, ya, dari seorang anak youth. Ada dendeng Aceh dan sebagainya, banyak banget saudaraku. Waduh, senang waktu terima itu, senang banget. Ini berkat, ini sesuatu yang baik, ya. Tetapi alangkah lucunya ketika saya terima berkat itu, terus saya ngomong sama berkat itu, terima kasih ya dendeng Aceh, terima kasih ya saya lupa melinjo, terima kasih ya kopi, kamu baik deh, kamu datang ke sini, saya peluk-peluk. Aneh saudaraku,
Apa yang saya lakukan? Begitu saya terima berkat itu, saya lihat, oh puji Tuhan. Saya langsung DM orangnya, saya bilang terima kasih ya. Berkatnya luar biasa. Saya percaya Tuhan akan kasih kemurahan lebih lagi. Karena saya percaya firman Tuhan terjadi dalam hidup. Wow, langsung pujian saudaraku. Nah, seringkali kita punya berhala dalam hidup kita dan kita nggak sadar itu berhala. Dan Tuhan kadang uji kita. Tuhan buat kita ada dalam situasi tidak nyaman supaya kita ingat. Supaya kita diselamatkan. Kita enggak fokus kepada berkat. Kita enggak fokus kepada keadaan. Kita enggak fokus pada kenyamanan. Untuk menyelamatkan kita. Kadang orang diberkati, orang lebih fokus sama berkatnya. Bukan kepada sang pemberi berkat. Saudara dapat sesuatu yang luar biasa. Saudara senang dengan yang luar biasanya itu. Tapi saudara lupa kepada yang memberi itu. Ini yang Tuhan sedang ajarkan kepada Abraham. Dan ini juga yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Hari-hari ini saudaraku kita tahu tidak ada kekuatan manusia. Tidak ada ilmu sehebat apapun. Tidak ada jaminan apapun yang membuat kita bisa berkata, aku aman, aku punya jaminan, aku punya kekuatan, aku punya sesuatu untuk aku harapkan. Tidak ada saudaraku, tidak ada. Ini waktunya Tuhan izinkan kita mengalami perkara-perkara ini supaya kita melihat Tuhan. Kita tidak melihat pada berkat, tapi kita melihat kepada sang pemberi berkat. Kita enggak melihat kepada apa yang kita terima, tapi kita melihat kepada Dia yang memberinya, Dia yang menyertai kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayat Kejadian 22 di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama, dikatakan firman Tuhan 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lihat kata-kata kami yang dipakai oleh Abraham. Abraham enggak pakai kata aku. Kami akan pergi ke sana, aku akan kembali. Enggak, kami akan pergi, kami akan kembali. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham. Ya anakku? Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba itu? Anak domba untuk korban bakaran itu. Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara perhatikan, Abraham itu sepertinya kalau saudara baca ayat ini, dia santai, dia tenang. Dia enggak pusing gitu ya. Aduh gimana ini anakku mau dikorbankan, terus tengah jalan dia peluk anaknya, dia nangis. Oh Isa, apa yang harus aku lakukan? Oh no, otoke, enggak saudaraku. Kayaknya dia santai, dia tenang. Anaknya bertanya, Bapak ini udah kayu, ini ada api. Terus dombanya mana? Dia cuma bilang, tenang, Tuhan yang akan menyediakan dombanya. Sepertinya tenang banget saudara. Saudara, kenapa Abraham begitu tenang? Ada dulu ada tafsiran yang bilang, ya karena Abraham udah biasa dengan kehidupannya dia penyembah berhala, biasa mempersembahkan manusia, mengorbankan manusia, enggak saudaraku. Jawabannya itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan buat teman-teman semua. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena, ayat 19, karena ia berpikir
bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku, jelas, iman Abraham tidak digoncangkan oleh keadaan, oleh apa yang dia alami. Bukan karena Abraham hebat. Bukan karena Abraham punya iman yang besar, yang luar biasa, enggak saudaraku. Tapi iman Abraham tidak digoncangkan karena perjalanan hidup Abraham bersama dengan Tuhan selama ini. Bagaimana dia melihat, dia mengenal Allahnya dalam perjalanan-perjalanan hidupnya. Dari jatuh bangunnya dia, lika-liku hidupnya dia, tarik ulur hidupnya dia, bulet-buletnya hidupnya dia, puter-puternya hidupnya dia. Kesalahan-kesalahan yang dia buat, dia melihat bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang tidak pernah berubah kan janjinya. Allah yang dia sembah, Allah yang tidak pernah digoncangkan oleh apapun. Allah yang dia sembah, Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan dia sekalipun dia enggak setia. Sekalipun dia salah. Tapi Allah itu tidak pernah meninggalkan dia. Nah, Abraham punya iman yang tidak digoncangkan oleh apapun. Karena Abraham tahu, karena Abraham mengenal, karena Abraham mengerti bahwa dia menyembah, dia percaya kepada Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Saudara, inilah kabar baik itu, saudara. Kadang kita mengalami ketakutan. Kadang kita mengalami kekhawatiran. Kadang kita mengalami goncangan demi goncangan. Kadang-kadang kita takut. Kadang-kadang kita nggak mampu untuk lihat masa depan di tengah-tengah goncangan seperti ini. Saya percaya teman-teman, engkau khawatir mungkin akan kehidupan ekonomi orang tuamu. Akan kelanjutan kuliahmu di Jogja ini dengan keadaan seperti ini. Tapi saudaraku, imanmu tidak akan tergoncangkan kalau engkau tahu bahwa engkau punya Allah yang besar. Allah yang punya rancangan yang baik. Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Dan rancangannya tidak pernah gagal dalam hidupmu. Percayai bahwa engkau disertai oleh Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Puji nama Tuhan, saya percaya di tengah keadaan seperti ini. Kadang kita lemah, tapi kita tetap lihat Tuhan. Kita percaya, kita bisa mempercayai. Kita tetap punya iman di tengah goncangan karena kita tahu kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak tergoncangkan. Dan rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman semua. Saya enggak tahu apa yang menjadi doa teman-teman. Tapi saya yakin semua orang mengalami namanya kekhawatiran. Semua orang mengalami ketakutan, ketidaknyamanan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Mungkin kau memikirkan keluargamu, kau memikirkan banyak hal. Hari ini teman-teman, taruh tanganmu di dada. Ngaku sama Tuhan, engkau memang lemah. Engkau memang lemah. Tapi, waktu engkau melihat Allahmu, engkau melihat Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidupmu, Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, yang punya rancangan yang baik, yang tidak pernah digoncangkan oleh apapun. Rancangannya selalu akan terjadi dalam hidupmu. Waktu engkau melihat Tuhan, engkau melihat Tuhan yang tidak digoncangkan oleh apapun itu menyertai hidupmu. Saya percaya engkau mampu memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Bukan karena engkau hebat, tapi engkau punya Allah yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Taruh tanganmu di dada saudaraku. Kalau engkau perlu engkau mau ngaku bahwa engkau lemah, tapi engkau melihat Tuhan, engkau mau terus lihat Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang ada di dada kami masing-masing Tuhan. Kami tahu kami lemah Tuhan. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan. Iman kami tidak sekuat suara kami Tuhan.
Iman kami enggak sekuat lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Iman kami enggak sekencang doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Kadang kami mengalami turun naik, kami mengalami goncangan, kami khawatir, kami takut Tuhan. Tapi kami hari ini di tengah goncangan ini Tuhan, kami enggak mau lihat keadaan. Kami mau tetap punya iman yang tidak digoncangkan apapun di tengah-tengah goncangan ini. Kami mau melihat Tuhan. Kami mau melihat kesetiaan Tuhan Yesus. Kami mau melihat penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kami selama ini. Kami mau melihat janji-Mu Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang tidak digoncangkan oleh apapun. Kami punya Allah yang setia akan janjinya. Oleh sebab itu kami tidak digoncangkan. Kami tetap percaya di tengah-tengah goncangan ini Tuhan. Karena kami punya Allah yang tidak tergoncangkan. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan ambil alih hidup kami. Tuhan punya kendali hidup kami. Dan Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Bukan untuk menjatuhkan kami. Tapi untuk menyelamatkan kami. Supaya kami terus terarah kepada Tuhan. Kami terus fokus sama Tuhan. Kami tidak fokus kepada berkat. Kami enggak fokus kepada apapun. Kami fokus sama Tuhan. Kami lihat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu penyedia segala sesuatu. Hidup kami milik Tuhan. Dan Tuhan yang kami percaya bertanggung jawab atas hidup kami. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan, oh Tuhan, dibiarkan Tuhan tergeletak. Karena kami tahu berkat kami datang dari Tuhan. Tuhan sumber hidup kami, Tuhan segala-galanya buat hidup kami. Biar damai sejahtera-Mu menyertai kami Tuhan hari ini Tuhan. Menyertai setiap kami di tempat ini Tuhan. Sehingga di tengah goncangan, kami tetap damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih. Kami berdoa buat orang tua kami Tuhan dimanapun berada. Buat pekerjaan orang tua kami, kesehatan orang tua kami Tuhan. Terlebih dari semuanya kami percaya di tengah-tengah goncangan ini orang tua kami boleh melihat Engkau. Boleh mempercayai Engkau Tuhan. Boleh lebih lagi mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami ada tujuan yang baik dalam hidup kami. Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintahan negeri kami Tuhan. Pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran menteri, semua pakai mereka Tuhan. Jadi alat-Mu Tuhan. Seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah, pakai mereka Tuhan. Untuk jadi alat Tuhan. Untuk membawa bangsa ini keluar dari goncangan ini Tuhan. Dan kami percaya tangan setia-Mu ada di kota kami Yogyakarta. Ada di kota di mana orang tua kami, keluarga kami tinggal. Ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pasien yang sedang dirawat Tuhan. Kami percaya kami akan mendengar kabar sukacita. Banyak orang akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mendengar lagi kabar-kabar menakutkan. Tapi kami mendengar kabar sukacita. Pakai setiap dokter, perawat, orang-orang yang ada di garis depan. Tuhan pakai perlindungan-Mu sempurna. Tidak ada satupun yang tidak disertai oleh Tuhan. Semuanya disertai Tuhan. Dan ajarkan kami gereja Tuhan. Mulai bergerak jadi alat Tuhan. Jadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk membawa bangsa ini juga menikmati janji Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Saatnya ini Tuhan melawat Indonesia. Tuhan melawat Indonesia. Setiap kota, suku, bangsa dilawat oleh Tuhan. Dan kami percaya semua mata akan tertuju kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Dan setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk influence generation Tuhan. Kami percaya Tuhan,
kami keluarga di dalam Engkau. Ada perlindungan yang sempurna dalam hidup kami satu persatu. Baik yang ada di Jogja maupun yang sudah pulang ke rumah masing-masing. Ada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Dan kami percaya tidak lama lagi Tuhan, kami akan ibadah bersama, bersekutu bersama kembali seperti biasanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan mari teman-teman, kita akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan, percayai firman-Nya, percayai janjinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, cinta kasih, persekutuan yang indah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, hari ini dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, ibadah kita akan tetap dilakukan secara online dari tempat masing-masing sampai pengumuman selanjutnya. Yang kedua, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi, pastikan untuk follow Instagram @igjogja dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Yang ketiga, jangan lupa untuk share link video YouTube ini ke teman-teman Fresh atau teman-teman lain yang belum bergabung di dalam Fresh. Sekian pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.